tanggal 4 libur kan? Ya. Oke. Hati ya. Oke. Mau kemana di rumah? Ya aku nganterin kamu terus aku belanja. Ya wis. Hati Mbak yo. Hati-hati. Iya. Enggak. Ya wes hati-hati. Ciao ciao. Pas lagi. Apanya? Ah, kagak kayak gini. Kagak cakep. Kemarin kan ada beberapa hal yang belum jelas ya. Pertama nih, kenapa rambut Mbak tuh tiba-tiba jadi pendek gitu? Apa yang terjadi? Ada apa dengan Denny gitu? Didiagnosa tumor rahim Tumornya ganas apa jinak Mbak? ganas. Oh alah. Tahun kemarin sih aku dioperasi. Terus setelah dioperasi mereka bilang kalau aku harus di kemo. Dioperasi, kemo, Sama radioterapi juga sih. Jadi kemo itu mematikan sel-sel yang jelek, ya, untuk mematikan semua sel-sel yang jelek, juga mematikan sel-sel yang baik. Jadi dua-duanya ini bisa mematikan, dan tubuh saya itu lemah dan berakibat rambut saya rontok satu persatu, nggak satu persatu, itu langsung brul gitu, banyak sekali itu rambutnya. Jadi saya tuh waktu itu aku sempat potong pendek, seperti potong cowok, terus akhirnya dia rontok lagi. Stres dong saya. Akhirnya saya sekalian udah saya gundul aja daripada saya stres. Saya bukan karena stres daripada saya stres melihat rambut saya rontok dan kemana-mana, mendingan saya gundul. tumor itu, kemo mematikan tumor itu, tapi sel-sel yang baik juga kena. Saking kerasnya rambut jadi rontok. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mbak, tumor itu kan bukan kanker ya, jadi kenapa di kemo gitu aja? Makanya saya kemarin itu sempat marah juga sih sama dokternya. Kenapa saya punya ada di kemo, ya kan? Padahal itu bukan kanker gitu. Tapi aku mencoba untuk bertanya ke semua orang informasi dari mereka kalau tumor itu juga termasuk kanker gitu. Tapi tergantung dari ini bisa nggak usah di kemo atau di kemo gitu. Tapi punya aku ternyata di kemo gitu. Ya. Jadi kemarin kan sempat ngelihat Mbak pakai hijab, terus pakai rambut palsu. Nah itu kenapa Mbak gitu? Kenapa nggak dibiarin aja gitu loh? Masalahnya saya lagi nggak pede aja, nggak mau semua orang tahu saya sakit, saya kenapa, sakit apa, dan sekarang ini saya sudah tumbuh rambut. Jadi treatment Mbak Denny itu udah selesai semua ya, baik kemo dan radio. Iya. Ya. Jadi selanjutnya apa nih Mbak, next stepnya gitu? Untuk apanya itu? Apakah ada seperti Treatment
yang treatment lain. yang lain, pos gitu kan, kayak gimana? Untuk treatment yang lain kayaknya belum deh. Saya harus menjalani treatment seperti psikolog, karena itu juga kadang saya sedikit error, terus lupa sesuatu, terus semuanya ada sama saya. Kalau untuk fisik saya oke sekarang ini, cuma fisik yang di dalam untuk mental itu masih belum normal gitu. Jadi ya aku inilah sedikit demi sedikit aku masih dalam penyembuhan sekarang. Oke deh. Jadi ternyata ya kemo dan radioterapi semua yang berhubungan dengan treatment ke pasien yang punya masalah Sangat seperti berat. ini ya, itu tuh nggak cuman ke fisik aja ternyata ya. Jadi yang kayak trauma itu jadinya malah ke mental ya. Jadi sekarang ini walaupun Mbak Deni bilang tadi udah oke secara fisik, ya yang harus dijaga itu benar-benar adalah kesehatan mental dan juga makanan ya. Dietnya juga jadi beda ya Mbak ya. Apalagi kan sekarang Mbak Deni tuh kalau makannya udah dikit, malam tuh kadang udah males makan gitu loh. Jadi benar-benar mempengaruhi, dan saya yakin tuh juga kita sebagai wanita di atas umur 40 lah, kita ngaku deh kita udah bukan ABG lagi, tapi maksudnya itu kan berhubungan dengan hormonnya. Jadi itu semua memang benar-benar membuat prosesnya menjadi agak lebih sulit. Jadi amigos, kalau kalian punya teman yang sedang menjalani proses seperti itu, mungkin nggak mau ngasih tahu ya, harus didukung amigos, dirangkul, dibikin happy lah gitu. Jadi kita sebagai keluarga, kalau ada teman, kalau ada amigos yang kena gitu, Bisa sharing. ya harus sharing. Jadi ini kita juga konsentisasi lah. Jadi biar orang tuh ngomong, sharing, kesadaran kita itu untuk mengetahui secara dini apa yang terjadi dengan teman-teman kita, apa yang terjadi dengan kita, sering kontrol ke dokter. Dan juga yang paling penting nih sekarang, kita berharap Mbak Deni bisa pulih 100%, ya sudah sekitar 85-90% lah. Jadi yang 10%-nya ini kita katakan ya kesehatan mental lah ya, secara psikologis itu untuk kembali beraktivitas normal. Jadi gitu amigos. Apa nih? Lapar. Mbak Sinta makan. Kebanyakan nanya jadi lapar gitu loh amigos. Nah, pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan ini ya, kesehatan. Kemarin nih, kemarin sih kapan ya waktu kita OTW kesini ke Madrid? Ini kita lagi di Madrid nih amigos. Ada gosip, katanya ada yang hamil, dan itu adalah anak angkat Mbak Deni. Wah, gimana ini? Ini saya pengen tahu nih kebenaran dan kelanjutan ceritanya. Gimana Mbak? Tolong dijawab. Itu mah malu-maluin Mbak, masih kecil. Gimana sih, korban dia. Mbak, sekarang Mbak spill ke kita anak angkatnya siapa, umurnya berapa, dan apa benar hamil, siapa yang hamilin. Wah, benar deh. Ambil dulu. Ini Mbak, ini loh, yang hamil ini loh. Nah ini nih, yang hamil. Oh, itu anak angkat Mbak. Ini anak angkat saya, masih kecil, tapi sudah hamil. Terus saya bingung, tapi belum saya periksa bener apa enggak, mau hamil apa kagak ini. Gratis. Nah ini dia. Siapa yang hamilin kamu? Marah nih mami.
Marah nih mami, Dia nggak mau ini nunjukin tuh mukamu, tuh tunjukin. Ini loh yang hamil. Nih. Mbak. Oh alah, tuh yang hamil. Lah Mbak, yang hamilin siapa Mbak? Siapa yang hamilin? Emang ada ini? ya kalau kucing ya sama kucing toh Mbak. Emangnya sama siapa lagi? Pusing. Jadi teman saya itu ngerawat anak angkat saya, si kucing itu namanya Catis. Nah sekarang ini dia itu nggak bisa menjaga sampai 24 jam. Itu ngapa-ngapain itu nggak bisa. Kan teman saya juga ada kerjaan, masa kerja. Si kurang ajar. Tunggu saya liatin ya bapaknya itu yang mana. Nih, yang ini bapaknya ini. Nah, ini bapaknya. Ini yang menghamili nih ya, yang pertama. Iya, yang hamilin ini. Nggak tahu kopi susu Mbak. Kan si hitam ini. Kan kemarin saya bilangnya hitam. Si Ireng. Ya ini si hitam. Itu dia dimarahin gitu kan. Kalau dimarahin tutup mata gitu. Bener. Kamu yang ngambilin Catis itu. Pura-pura tuli. Waduh. Bangun. Loh. Nggak mau ngomong dia Mbak. Nggak mau nyau gitu. Nggak mau dia. Ngapain kamu? Tapi Mbak, bener-bener hamil, harus dicek dulu kali ya. Ya harus saya cek dulu itu. Ini harus saya cek dulu. Ini rasnya ini apa Mbak? Kalau yang ini keduanya itu sama-sama British. Keduanya sama British. Terus yang ini Scottish Fold, British short hair. Yang ini itu apa namanya, Scottish Fold ya? Scottish Fold yang telinganya itu. Ya, telinganya yang ini nih. Nih, telinganya yang tuh bagus kamu. Mirip-mirip Garfield ya, warnanya yang beda. Iya. Nakal ini nakal. Kalau ini nakal kagak, ini malah pendiam dia. Oh gitu. Ya, pendiam. Kalau yang ini bukan Scottish Fold, dia ke British biasa, British ini. Diem dulu, diem. Mami mau ngomong itu loh. Catis tuh. Catis ini kamu. Dia nggak tenang, nggak bisa diem ini. Beda sama yang tadi itu. Nah, kalau yang ini rasnya blue point Mbak. Blue point dia. Matanya ini kayak wine. Cakep ya. Cantik kayak maminya. Gemes. Mau saya pecat itu yang ngurus. Kasihan Mbak Inggar. Waduh. Bukan salah Mbak Inggar atuh. Malu gimana ini? Malu. Ini malu dia tuh. Kamu malu atau gimana? Tanggal 4 libur kan? Ya. Oke. Hati ya. Oke. Mau kemana di rumah? Ya aku nganterin kamu terus aku belanja. Ya wis. Hati Mbak yo. Hati-hati. Iya. Kita ikut kan? Enggak. Ya wes, hati-hati. Ciao. Pas lagi. Apanya? Kagak kayak gini. Nggak cakep.